Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan nikmat dan menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali meneruskan kajian usul fikih kita. Ya, ini adalah pelajaran untuk kelas 12 ya, dari SMKI Al-I'tisam Karawang. Kita sudah mengkaji masalah al-kalam, ya, al-kalam, dan kita sudah melalui al-ism, apa yang dimaksud dengan al-ismu, ya. Al-kalam, kita tahu bahwa kalam itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Dan kemarin kita sudah memahami tentang al-ismu. Ya. Sekarang masuk ke dalam al-fi'lu. Al-fi'lu. Ya. Kita baca ya, insyaallah apa yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Wal fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi. Ya. Fi'il adalah apa yang menunjukkan kepada satu makna di dalam dirinya sendiri atau pada dirinya sendiri. Artinya dia mempunyai makna pada dirinya sendiri. Nah, jadi bisa berdiri sendiri. Misalnya adalah nanti di sini ada fahima. Wa asy'ara bihayatihi bi ahadil azminati tsalatsah. Kemudian fi'il ini dia mempunyai makna pada dirinya sendiri dan dia terkait ya dengan tiga jenis zaman. Tiga jenis zaman. Apa saja tiga jenis zaman itu? Tiga jenis zaman adalah misalnya zaman yang lampau, yaitu zaman al-madi, lampau, madi. Kemudian zaman sekarang. Sekarang adalah al-hal. Al-hal itu adalah sekarang. Lalu kalau yang akan datang disebutnya al-mustaqbal. Al-mustaqbal. Sehingga dari tiga zaman ini ya, fi'il ya juga terbagi menjadi tiga, yaitu madin, al-madi, kemudian mudhari', kemudian amr, ya. Jadi ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Ya, ini sama dengan pelajaran nahwu ya. Karena memang bahasa Arab adalah sangat penting ya, terutama untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam. Dan usul fikih ini berkait erat dengan bahasa Arab. Kembali bahwa fi'il terbagi menjadi tiga, ada al-madi, ada al-mudhari', ada al-amr, ya. Wa huwa imma madin ka fahima atau mudhari' ka yafhamu, ya. Atau amrun kafham ka ifham, ya. Jadi ada tiga fi'il, yaitu madi seperti fahima. Mudhari'nya adalah yafhamu. Amrnya adalah ifham. Fi'il madhi untuk menunjukkan masa lampau, fahima. Ya. Kalau mudhari' itu bisa untuk masa saat ini atau zaman saat ini, al-hal.
atau yang akan datang, mustaqbal. Ya. Kalau amr, ya, amr adalah untuk mendapatkan satu hasil dari tuntutan, ya. Satu hasil dari tuntutan. Misalnya tadi adalah ifham, maka seseorang harus faham setelah ada perintah ifham, begitu. Jadi fahima yafhamu ifham. Ya, ini fi'il, ya. Fi'il, ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq. Nah, fi'il dengan macam-macamnya yang 3 tadi, baik madhi ataupun mudhari' ataupun amr, memberikan faedah al-itlaq. Al-itlaq artinya mutlak. Mutlak. Nanti insyaallah ada pembahasan tersendiri apa yang dimaksud dengan mutlak, ya. Nanti dalam pembahasan ada mutlak, ada al-muqayyad, ya, dan ada beberapa pembahasan yang lainnya. Fala umuma lahu, dan tidak ada umum baginya. Nanti ada pembahasan, ada mutlak, ada al-umum, ya. Al-mutlak lawannya adalah al-muqayyad. Kemudian al-umum nanti ada al-khas, ya, dengan berbagai macam-macamnya. Nah, ini fi'il, ya. Insyaallah mudah. Sekarang masuk berikutnya, yaitu al-harfu. Wal harfu ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Huruf adalah yang menunjukkan kepada satu makna pada yang lainnya. Jadi huruf ini mempunyai makna, ya, dan menyebabkan suatu makna pada yang lainnya, yaitu ketika dia itu nempel pada yang lain. Jadi kalau hurufnya itu nempel kepada yang lain, dia mempunyai makna tertentu. Sehingga maknanya itu huruf tidak satu. Mungkin maknanya itu beberapa, ya, tidak satu. Ada beberapa atau ada banyak maknanya, tergantung dari dia nempelnya di mana, begitu. Nah, ini disebut dengan huruf. Kembali kita ingat bahwa al-kalam, ya, atau al-kalimah, ada yang disebut dengan isim, kemudian ada yang disebut dengan huruf, ya, atau tadi yang kedua kelewat, yaitu al-fi'il, isim, fi'il, dan huruf. Ini 3 ini adalah sangat penting, ya. Jangan sampai kita tidak faham mana isim, mana fi'il, mana huruf, ya. Orang yang tidak memahami ini, ya, tentu dia akan kesusahan dan tidak akan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dia misalnya ingin menentukan istinbat hukum, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Kita sering mendengar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kembali dengan Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak faham isim, fi'il, dan huruf, begitu. Baik, ini ada contoh-contohnya, ya. Beliau bawakan contoh-contohnya. Wa minhu, diantaranya adalah satu di situ al-wawu. Al-wawu, contoh huruf adalah al-wawu, ya. Wa ta'ti 'atifatan. Wa ta'ti 'atifatan. Huruf wawu ini, ya, datang sebagai ataf, wawu ataf, 'atifatan. Ya, karena wawu, ya, dia datang sebagai wawu ataf, ya. Fa tufidu ishtiraka al-muta'atifaini. Ya, dia memberikan faedah ishtirak al-muta'atifaini. Ya, dua yang muta'atifain, ya, misalnya contoh, ya, lebih mudahnya, ja'a Muhammadun wa Khalidun. Ya, misalkan kita ambil contoh, ya, ja'a Muhammadun wa Khalidun. Ya, ketika kita sebutkan Muhammadun wa Khalidun, ya, Muhammadun wa Khalidun, maka kita menggabungkan antara Muhammad dengan Khalid, ya. Ja'a Muhammadun wa Khalidun.
ya. Jadi telah datang Muhammad dan Khalid, ya. Itu disebutnya isyraq al-muta'atifaini, ya. Fil hukmi, di dalam hukum, hukumnya sama, ya. Tadi kalau ja'a Muhammadun wa Khalidun gitu, dalam perkataan biasa, nanti kita dapatkan misalnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala taqtadi at-tertib, dan tidak memberikan konsekuensi tertib. Tertib itu adalah berurutan, ya. Setelah satu kemudian dua, ya. Setelah dua kemudian tiga, itu namanya tertib, ya. Baik. Wala tunafihi, dan tidak pula menafikannya, ya, menafikannya illa bidalilin, kecuali dengan dalil, ya, kecuali dengan dalil. Jadi tidak mengharuskan tertib, juga tidak menafikannya. Artinya dia itu bisa memungkinkan tertib, ya, artinya misalnya ja'a Muhammadun wa Khalidun, ya. Tidak harus misalkan Muhammad dulu kemudian Khalid. Akan tetapi bisa juga tertib, misalnya ja'a Muhammadun wa Khalidun, yaitu yang datang itu Muhammad, ya, kemudian Khalid. Itu namanya tertib, ya. Ini fungsi daripada al-waw, ya, al-waw. Berikutnya adalah al-fa'u. Al-fa'u wa ta'ti 'atifatan. Dia juga datang untuk sebagai ataf, ya, ataf. Fa tufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi. Ya, fa juga ini berfaedah untuk menggabungkan, ya, ikut serta, ya, antara dua tadi muta'atifaini. Ja'a misalnya Muhammadun fa Khalidun, ya. Ja'a Muhammadun fa Khalidun, misalnya begitu. Nah, ini menggabungkan antara Muhammad dengan Khalid, ya. Muhammad dengan Khalid, ya, digabungkan seperti itu di dalam hukumnya. Ma'a tertib, bersama tertib wa taqib. Tertib wa taqib, ya. Tertib artinya adalah misalnya tadi ja'a Muhammadun fa Khalidun, maka Muhammad terlebih dahulu yang datang, setelah itu Khalid. Nah, setelah itu Khalid, ya. Jadi begitu. Jadi at-tertib wa taqib, ya. Kemudian, ya, wa ta'ti, ya, sababiyatan fa tufidu ta'lil. Kemudian juga fa ini juga berfungsi datang sebagai sababiyah, sebagai sebab fatufidu ta'lil, maka dia akan memberikan faedah at-ta'lil. At-ta'lil itu apa? Alasan atau ilat, ya, dari satu perbuatan tertentu, yaitu at-ta'lil, ya. Misalnya contoh di sini surah Thaha ayat yang ke-81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi." Ya. Wala tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Lihat surah Thaha ayat yang ke-81, ya. Wala tadghaw fihi, janganlah kamu, ya, melampaui batas, ya, melampaui batas di dalamnya. Fayahilla 'alaikum ghadabi, maka telah halal atau atas kalian kemarahanku. Artinya kemarahan ini, ya, halalnya kemarahan atau terjadinya kemarahan, ya, adalah karena tatghaw, karena sifat tagha tadi. Maka fa di sini bermakna atau memberikan faedah at-ta'lil atau sababiyah, ya, sebab dari ghadab, ya, adalah karena tagha, yaitu sebabnya.
Nah, ini makna daripada fa, salah satu contohnya, ya. Salah satu contohnya begitu. Baik, berikutnya yang ketiga. Al-lamul jarah. Al-lamul jarah. Al-lamul jarah maksudnya apa? Lam yang menjarkan, ya. Jadi lam yang menjarkan, yaitu dia sebagai huruf jar, ya. Huruf jar. Nah, lam ini mempunyai beberapa makna. Walaha ma'anin. Lam ini yang menjarkan mempunyai beberapa makna. Di antaranya at-ta'lil. At-ta'lil artinya adalah tadi sama di atas memberikan alasan, ya, alasan ta'lil, alasan atau sebab, ya. Kemudian at-tamlik, bermakna at-tamlik artinya memiliki. Memiliki. Jadi seseorang memiliki, ya. Lam itu berfungsi memiliki. Kemudian al-ibahah. Al-ibahah artinya adalah boleh. Boleh, ya. Misalnya, ambil contoh at-ta'lil. Contoh at-ta'lil. Misalnya, ahbabtu Zaidan liimanihi. Ya, ahbabtu Zaidan liimanihi. Aku mencintai Zaid liimanihi. Liimanihi karena imannya. Liimanihi karena imannya. Berarti di sini li bermakna at-ta'lil, karena sebab, ya, sebab keimanannya, ya. Ahbabtu Zaidan liimanihi, ya, aku mencintai Zaid, menyukai Zaid karena keimanannya, ya. Jadi bermakna at-ta'lil. Li di situ bermakna at-ta'lil, ya, sebab. Wa ta'ti aidan litamlik, ya. Datang juga untuk bermakna at-tamlik artinya mempunyai. Mempunyai. Misal contoh, hadzal malu laka. Hadzal malu laka. Ya. Harta ini milikmu, ya. Hadzal malu laka. Laka di situ berarti milikmu, ya. Litamlik. Contoh yang bermakna al-ibahah. Al-ibahah artinya boleh. Contoh di sini walil insani an yusalli an-nafla jalisan ma'al qudrati 'alal qiyam. Walil insan, dan bagi manusia. Ya, di sini bagi berarti boleh, ya, bagi manusia. An yusalliya, dia salat an-nafla, nafilah, jalisan, dengan duduk, ya. Jadi seseorang boleh salat dengan duduk, ya, dalam salat nafilah. Salat nafilah artinya salat sunnah. Walil insani an yusalliya an-nafla jalisan. Jadi boleh seseorang itu salat sunnah dengan duduk. Kalau salat wajib, ya, adalah dengan berdiri, ya. Duduk walaupun dia mampu, ya, untuk berdiri, ya, itu boleh dalam salat nafilah, dalam salat sunnah, ya. Tapi kalau dalam salat wajib maka dia harus berdiri. Nah, fungsi lam tadi, lil insani an yusalliyal nafla jalisan ma'al qudrati 'alal qiyam, maknanya adalah atau memberikan faedah al-ibahah, boleh, ya, boleh, begitu. Terakhir, ya, ala, ya, huruf ala, al-jarah, ya, ala al-jarah, yaitu ala yang menjarkan isim setelah ala. Kita tahu ala adalah huruf jar. Walaha ma'anin, dia mempunyai makna. Minha, di antara makna dari ala adalah al-wujub, yaitu mewajibkan, ya, wajib. Al-wujub, misalnya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum as-siyam. Kutiba alaikumus siyam. Nah, ini alanya adalah lil wujub, atau misalnya
alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Ya. Itu juga adalah menunjukkan wajib. Wajib atas kalian untuk jujur. Ya, jujur hukumnya adalah wajib. Ya, itu ala ya berfungsi atau mempunyai makna al-wujub. Ya. Berarti huruf ya walaupun kelihatannya sepele akan tapi dia juga menentukan makna. Menentukan makna. Nah, jadi jangan sepelekan huruf ya. Kalau isim dan fi'il dia mempunyai makna pada dirinya sendiri. Sedangkan huruf dia mempunyai makna dan maknanya itu tidak satu sesuai dengan di mana dia itu nempelnya. Itu huruf. Nah, wallahu a'lam bissawab. Demikian mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.